Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aira Nurul Fatimah dari kelas 105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan periodik unsur dan juga sifat keperiodik unsuran. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada triade Oberenier, yang kedua ada octave Newlands, yang ketiga ada sistem periodik Mendeleev atau juga sistem periodik yang pendek. Yang keempat juga ada sistem periodik modern atau sistem periodik yang panjangnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum triade Oberenier dulu. Ini ditemukan oleh Johann Wolfgang Oberenier di Jerman. Lalu unsur-unsur dikelompokkan menjadi dalam kelompok tiga unsur yang disebut dengan triade. Yang pertama yaitu ada triade lithium, natrium, dan juga kalium. Yang kedua ada triade kalsium, strontium, dan juga barium. Yang ketiga ada triade klor, brom, dan juga hlod. Lalu yang kedua ada hukum octave Newlands. Ini ditemukan oleh John Newlands di Inggris. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Lalu unsur ke-8 memiliki sifat yang mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 memiliki sifat yang mirip dengan unsur 2 dan keseterusannya. Lalu sifat-sifat unsur ditemukan berkala atau periodik. Setelah 8 unsur disebut hukum oktav. Nah, ini berdasarkan daftar oktav Newlands. Di atas unsur H, F, dan juga Cl. Lalu yang ketiga ada sistem periodik Mendeleev atau sistem periodik yang pendek. Dua ahli kimia yaitu Lothar Meyer dari Jerman dan juga Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia, berdasarkan pada prinsip Newlands, melakukan penggolongan unsur. Lothar Meyer lebih mengutamakan sifat-sifat kimia unsur, sedangkan Mendeleev lebih mengutamakan kenaikan massa atom. Lalu yang keempat ada sistem periodik modern atau sistem periodik panjang. Ini ditemukan oleh Henry G. Moseley yang berpendapat bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, sifat berdasarkan suatu unsur ditemukan oleh nomor atomnya, bukan oleh massa relatifnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat periodik unsur yang terbagi menjadi 4 bagian. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke elektron di kulit terluar. Besar jari-jari atom dipengaruhi oleh besarnya nomor atom unsur tersebut. Semakin besar nomor atom unsur segolongannya, semakin banyak pula jumlah kulit elektronnya, semakin besar juga jari-jari atomnya. Jadi dalam suatu golongan dari atas sampai bawah, jari-jari atom semakin besar. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, nomor atom bertambah, yang berarti semakin bertambah muatan ini, sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Akibatnya, tarikan inti terhadap elektron terluar makin besar pula, sehingga menyebabkan semakin kecil jari-jari atom. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan
atom netral dalam bentuk gas yang untuk melepaskan suatu elektron membentuk ion yang bermuatan positif 1. Jika atom tersebut melepaskan elektronnya kedua, maka akan diperlukan energi yang cukup besar disebut energi ion kedua, dan seterusnya seperti ini. Yang ketiga ada afinitas elektron. Afinitas elektron ini adalah energi yang dilepaskan atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas apabila menerima sebuah elektron untuk membentuk ion negatif. Semakin negatif afinitas elektron, semakin mudah atom tersebut menarik atau menerima elektron, dan semakin reaktif pula unsurnya. Lalu afinitas elektron bukan kebalikan dari energi ionisasi. Lalu yang keempat ada keelektronegatifan, adalah kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dalam molekul suatu senyawa dalam keikatannya. Diukur dengan kegunaan skala Pauling yang besarnya antara 0,7 keelektronegatifan CS sampai 4 keelektronegatifan F. Itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah ucap, mohon dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.